Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan adanya kemunculan orang-orang dari mansion surgawi di alam bawah. Bersamaan dengan hal tersebut mata dari Ming Yue juga pada saat ini terbelalak. Ming Yue pun pada saat ini menggertakkan gigi dan pada saat yang bersamaan cahaya putih pada saat ini melonjak masuk ke dalam matanya. Pemandangan di sekeliling pada saat ini seketika berubah menjadi berwarna putih. Begitu cahaya tersebut menghilang pada saat ini tampilan yang berada di sekeliling seketika berubah. Rupanya ini adalah penglihatan dari Raja Tianzang mengenai masa lalunya atas kehancuran dari alam bawah. Gambaran tersebut berisi pertempuran yang sangat besar yang terjadi di alam bawah. Pada saat itu mansion surga menyerang alam bawah dan mengakibatkan sosok Raja Tianzang terluka parah. Tetapi meskipun begitu sosok dari Ming Yue masih berhasil menahan beberapa orang dari mansion surgawi. Setelah pertempuran yang dahsyat di antara kedua belah pihak, Ming Yue pada akhirnya tidak bisa lagi bertahan. Namun di saat-saat Ming Yue diambang kematian pada saat ini sesosok berjubah hitam segera muncul. Sosoknya muncul bersamaan dengan Raja Tianzang yang telah disembuhkan. Pada akhirnya dengan kemunculan sosok ini kehancuran dari alam bawah benar-benar bisa diatasi. Sosok berjubah hitam dengan pedang besar ini benar-benar menghancurkan semua orang dari mansion surgawi. Sosok ini adalah sosok yang akrab disebut dengan sebutan yang mulia. Dengan kehadirannya pada akhirnya dunia bawah pada saat ini benar-benar telah berhasil melewati bencana. Tetapi meskipun begitu Ming Yue yang merupakan putri dari sosok tersebut pada saat ini benar-benar terluka parah. Ming Yue terkena racun yang sangat fatal dan benar-benar sangat sulit untuk menyembuhkannya. Raja Tianzang juga pada saat ini menggertakkan gigi dan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Sementara itu sosok berjubah hitam yang merupakan yang mulia pada saat ini segera memiliki sebuah ide. Dengan kekuatan penyerapan jari miliknya dirinya pada saat ini akan bisa menghilangkan racun di tubuh Ming Yue, tetapi meskipun begitu konsekuensinya adalah dirinya yang harus menanggung kematian, namun demi putri tercintanya tentu saja dirinya pada saat ini rela berkorban. Pada akhirnya dirinya segera menitipkan pesan kepada Raja Tianzang sebelum akhirnya segera menyerap racun di tubuh Ming Yue. Pada akhirnya setelah proses penyerapan racun ini sosok dari yang mulia itu pun seketika benar-benar menghilang. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ming Yue kondisinya dengan cepat membaik. Raja Tianzang juga saat ini segera menghampiri Ming Yue yang mencari keberadaan dari pria berjubah hitam. Raja Tianzang pada saat ini segera menyerahkan pesan yang baru saja diberikan kepadanya untuk Ming Yue. Ming Yue pada saat ini benar-benar sangat sedih setelah menerima pesan yang baru saja diberikan oleh ayahnya. Di dalam pesan tersebut disebutkan bahwa pria berjubah hitam itu tidak akan mati dan hanya akan melewati reinkarnasi. Dirinya akan segera kembali bertemu dengan Ming Yue dan Ming Yue pada saat ini harus bersabar. Ming Yue juga harus menjaga alam bawah bersama dengan Raja Tianzang. Dengan kekuatan keduanya dirinya sangat yakin bahwa alam bawah pada saat ini benar-benar tidak akan lagi mengalami bencana. Ming Yue pada saat ini benar-benar merasa sangat sakit di hatinya karena Ming Yue telah kehilangan orang yang dirinya cintai. Namun Ming Yue pada saat ini segera menggertakkan giginya dan memiliki tekad di matanya. Pada akhirnya hari-hari terus berlalu hingga kekuasaan pada saat ini segera dialihkan kepada Raja Tianzang. Alam bawah juga pada saat ini segera kembali ke kondisi semula dengan Raja Tianzang yang menjadi pemimpin. Raja Tianzang pada saat ini sedang berdiri di tengah-tengah pemikirannya. Raja Tianzang selalu merasa sakit di dalam hatinya ketika mengingat kejadian yang menghilangkan banyak orang yang dirinya sayangi. Lalu adegan pun kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih memancing ditemani oleh Bei Tianli. Setelah menangkap ikan pertama Xiao Yan pada saat ini langsung merasakan serunya memancing. Xiao Yan pada saat ini juga telah menangkap beberapa ikan satu demi dan setiap kali Xiao Yan menangkap ikan, Xiao Yan juga merasakan bahwa sarafnya pada saat ini terstimulasi. Di saat yang sama Xiao Yan juga menemukan bahwa matanya tidak lagi buram sepenuhnya. Beberapa bayangan pada saat ini muncul di mata Xiao Yan. Setelah beberapa saat mengkonfirmasi pada akhirnya Xiao Yan menemukan bahwa matanya pada saat ini memang sudah pulih.
Xiao Yan tidak tahu apa yang terjadi, tetapi pada saat ini mata Xiao Yan benar-benar telah kembali pulih. Xiao Yan pada akhirnya bertanya dengan heran apakah memancing bisa membantu pemulihan mata dari senior. Bei Tianli pun menjawab dengan singkat bahwa hal itu tidak bisa terjadi. Xiao Yan pun tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata, tetapi Xiao Yan sepertinya merasakan bahwa Xiao Yan pada saat ini sudah bisa melihat beberapa hal. Xiao Yan pun menekan pemikirannya ini dan Xiao Yan kembali fokus dalam memancing. Semakin banyak Xiao Yan memancing, semakin Xiao Yan bersemangat dan kenikmatan seperti ini membuat Xiao Yan terpesona. Singkat cerita 10 hari pun berlalu dan penglihatan Xiao Yan pada saat ini benar-benar semakin jernih. Xiao Yan pada akhirnya berbalik untuk melihat ikan yang telah Xiao Yan tangkap dan pada saat ini Xiao Yan menemukan bahwa pada saat ini benar-benar tidak ada ikan. Sementara itu Bei Tianli pada saat ini tersenyum dan berkata sepertinya Xiao Yan sudah pulih. Xiao Yan bisa beradaptasi dalam waktu kurang dari 1 bulan. Meskipun itu sedikit lebih buruk jika dibandingkan dengan kemampuan Bei Tianli pada saat itu, tetapi hal ini bisa dikatakan dengan cukup cepat. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa berdiri dalam keadaan linglung. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak melihat adanya ikan yang sebelumnya Xiao Yan tangkap. Dengan penuh kebingungan ini Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya di manakah ikan yang Xiao Yan tangkap. Bei Tianli pun sedikit tersenyum dan berkata bahwa dirinya belum pernah melihat adanya ikan. Xiao Yan pada saat ini tidak perlu khawatir dan anggap saja itu sebagai imajinasi Xiao Yan sendiri. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam dan merenung. Meskipun Xiao Yan tidak bisa melihatnya pada saat ini, tetapi sebelumnya Xiao Yan dengan jelas merasakan ikan yang ditangkapnya. Sementara itu Bei Tianli pada saat ini segera berdiri dan berkata agar Xiao Yan dengan cepat mengikutinya. Xiao Yan masih memiliki 9.999 teratai api yang menunggu. Lelaki tua itu pun seketika berjalan sementara Xiao Yan pada saat ini mengikuti dengan kebingungan. Pada akhirnya Xiao Yan segera sampai di hadapan lautan api yang sangat luas. Di hadapan Xiao Yan pada saat ini ada banyak teratai api yang tidak terhitung jumlahnya. Bei Tianli juga pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa berapa banyak yang bisa Xiao Yan serap tergantung pada keberuntungan Xiao Yan. Xiao Yan pun tersenyum pahit dan segera bertanya bagaimana cara Xiao Yan menyerapnya. Xiao Yan pada saat ini tentu saja menyadari bahwa kekuatan dari salah satu teratai api tersebut sebut saja akan dapat langsung membakar Xiao Yan menjadi abu. Sementara itu Bei Tianli pada saat ini menoleh ke arah Xiao Yan dan berkata bahwa Xiao Yan bisa melakukannya dengan cara memancing. Setelah mengatakan hal tersebut Bei Tianli pun berbalik dan pergi perlahan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin bingung dan bertanya bagaimana cara Xiao Yan memancing teratai api. Bei Tianli yang menjauh pada saat ini segera berkata bahwa sebagai generasi dewa ke-9, dengan bakat dan kemampuannya untuk memahami maka Xiao Yan akan mengerti jika Xiao Yan menggunakan otaknya. Xiao Yan pun hanya bisa tertegun menatap ke arah Bei Tianli yang pada saat ini benar-benar pergi. Xiao Yan pun segera menenangkan diri dan Xiao Yan pada saat ini juga merenung. Xiao Yan berpikir bahwa memancing membutuhkan joran, tali pancing dan juga umpan. Tetapi jika tidak ada joran dan tali pancing maka pada saat ini apakah Xiao Yan sendiri harus menjadi umpannya? Xiao Yan pun terus berpikir bagaimana cara Xiao Yan memancing teratai api tersebut. Namun Xiao Yan juga pada saat ini segera menyadari bahwa Xiao Yan juga tidak memiliki banyak waktu. Xiao Yan tidak bisa menunggu hingga kontes 10.000 alam ini berakhir dan Xiao Yan tidak memiliki pilihan lain. Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan gigi dan memutuskan untuk melangkah maju ke lautan api. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Bei Tianli sedikit tersenyum melihat Xiao Yan yang segera melangkah. Sosoknya bergumam bahwa bocah ini benar-benar memiliki keberanian. Dirinya ingin melihat apakah bocah ini akan bisa menyerap teratai api tersebut dengan lancar. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini celinga-celinguk di hadapan teratai api yang sangat besar. Banyak teratai api yang pada saat ini berada di hadapan Xiao Yan dan Xiao Yan hanya bisa menatap mereka.
Dengan keberadaan Xiaoyan ini tampaknya teratai api benar-benar memiliki kehidupan. Sepertinya dengan kemunculan Xiaoyan ini teratai api yang semula berdiam pada saat ini telah diaktifkan. Banyak teratai api pada akhirnya terbang melayang sebelum akhirnya mendekat Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terkejut dan berusaha untuk menghindari banyaknya teratai api yang mendekat. Namun tidak peduli seberapa Xiaoyan menghindar, pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini tertelan oleh satu teratai api. Xiaoyan masuk ke dalam cahaya yang sangat menyilaukan. Xiaoyan pada saat ini juga segera berusaha untuk membuka matanya dan melihat apa yang terjadi. Xiaoyan juga pada saat ini bisa merasakan suhu di dalam teratai api ini benar-benar sangat kuat. Xiaoyan pada akhirnya kembali meminum pil dan tidak berselang lama kondisi Xiaoyan pada saat ini membaik dan Xiaoyan seketika melihat ke sekeliling. Xiaoyan pada akhirnya seketika menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini berada di dalam inti teratai api. Xiaoyan pun celingak-celinguk dan bertanya-tanya di dalam hatinya bagaimana cara Xiaoyan menyerap teratai api ini. Xiaoyan terus mencari cara bagaimana cara menyerap teratai api ini dan Xiaoyan kembali teringat ke masa lalu. Xiaoyan berpikir bahwa sepertinya jantung api ini benar-benar berbeda dengan api surgawi. Meskipun keduanya sama-sama atribut api tetapi kesulitannya 1000 kali lebih kuat jika dibandingkan dengan api surgawi. Xiaoyan pada saat ini benar-benar berpikir keras menemukan cara untuk menyerap teratai api. Bersamaan dengan Xiaoyan yang kebingungan dan tidak menemukan jalan keluar, pada saat ini suara samar segera terdengar. Suara ini adalah suara Zhan Lao yang seketika memberitahu Xiaoyan. Zhan Lao meledek Xiaoyan, mengapa Xiaoyan pada saat ini hanya berdiam diri di sana? Mengapa Xiaoyan pada saat ini tidak menjalankan seni roh pagoda di dalam tubuhnya? Tubuh Xiaoyan pun seketika gemetar ketika mendengar apa yang disebutkan oleh Zhan Lao. Xiaoyan pada saat ini terlihat bingung seolah-olah Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa pagoda pemurnian ini memiliki kegunaan lain. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini pangak-pongok lalak lolo, pada akhirnya Zhan Lao pada saat ini kembali mulai berbicara. Zhan Lao berkata bahwa seni roh darah surgawi tingkat ke-8 adalah dasar dari pagoda pemurnian. Selain itu pagoda pemurnian juga harus berevolusi dan dirinya sudah mengatakan permasalahan ini kepada Xiaoyan sebelumnya. Zhan Lao berkata bahwa Xiaoyan perlu mendapatkan jantung api untuk mengembangkan seni roh pagoda pemurnian. Bagaimana mungkin Xiaoyan benar-benar lupa mengenai hal yang sangat penting seperti ini? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum masam. Xiaoyan pada saat ini menamparkan keningnya mendengar Zhan Lao yang berkata dengan marah kepada Xiaoyan. Pada akhirnya Xiaoyan mengambil nafas panjang dan seni pagoda pemurnian di tubuh Xiaoyan mulai beredar. Tiba-tiba energi aneh beredar di tubuh Xiaoyan dan cahaya di sekeliling yang dipenuhi dengan kekerasan pada saat ini bisa dilunakkan. Cahaya ini pada akhirnya bersama dengan energi aneh segera diteruskan ke mata Xiaoyan. Cahaya yang diserap melalui mata pada saat ini beredar di sepanjang seni roh darah di dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan juga segera merasakan dengan jelas bahwa seni pagoda pemurnian pada saat ini sedang berkembang. Pada akhirnya setelah beberapa saat cahaya api yang menyala di depan Xiaoyan pada saat ini berangsur-angsur meredup dan segera padam. Teratai api yang mengelilingi Xiaoyan pada akhirnya segera kehilangan energinya dan seketika roboh. Sosok Xiaoyan pada saat ini berdiri kembali di lautan teratai api. Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan di bagian terdalam mata Xiaoyan sepertinya ada seberkas cahaya yang keluar. Sudut mulut Xiaoyan pada saat ini segera terangkat menjadi senyuman. Xiaoyan pada saat ini merasa sangat senang dengan apa yang baru saja terjadi kepada Xiaoyan. Dengan bantuan pagoda pemurnian pada saat ini tentu saja proses penyerapan dari teratai api ini akan lebih cepat. Tidak hanya Xiaoyan telah menemukan caranya tetapi tampaknya prosesnya juga pada saat ini akan terasa lebih ringan. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini berpikir tidak peduli seberapa cepat waktu penyerapannya. Hal tersebut akan memakan waktu setidaknya beberapa hari untuk menyerap semua teratai api.
Tidak ada waktu yang tersisa sebelum berakhirnya kontes 10.000 alam. Oleh karena itu Xiao Yan pada saat ini tidak boleh membuang-buang banyak waktu. Prioritas utama Xiao Yan pada saat ini adalah untuk segera menyerap teratai api. Kali ini begitu teratai api menyerbu Xiao Yan tidak menghindar dan segera menyerap apapun yang pada saat ini mengarah ke arah Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan terus-menerus menyerap teratai api. Sementara itu di sisi lain pada saat ini sosok dari Bai Tianli memandang ke arah Xiao Yan di kejauhan, matanya dipenuhi dengan kilau luar biasa dan keterkejutan melonjak di dalam hatinya. Dirinya pada saat ini menghela nafas dan bergumam bahwa dirinya hampir buta selama 1000 tahun karena hal ini. Ketika dirinya mengalami kebutaan, dirinya akan pergi memancing untuk memulihkan diri sebelum akhirnya menyerap teratai api ini selama 1000 tahun. Bagaimana mungkin anak ini benar-benar bisa menyerap teratai api tersebut tanpa gangguan? Bai Tianli pada saat ini benar-benar menggelengkan kepalanya dan benar-benar tidak tahu metode apa yang pada saat ini digunakan oleh Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tampak benar-benar menikmati proses penyerapan teratai api. Xiao Yan sudah mendapatkan benih jantung api di tubuhnya, tetapi agar jantung api ini benar-benar bertunas, Xiao Yan pada saat ini masih harus mengeluarkan tenaga. Xiao Yan juga pada dasarnya pada saat ini telah memahami mengenai gulungan yang diberikan oleh Bai Tianli sebelumnya. Dengan berbekal banyaknya informasi dari gulungan tersebut, Xiao Yan pada saat ini menghadapi semuanya dengan santai. Xiao Yan terus-menerus menyerap teratai api dengan gila-gilaan, tetapi pada saat ini kecepatannya meskipun sangat cepat, namun bagi Xiao Yan yang diburu waktu pada saat ini kecepatan dari penyerapan ini sedikit lambat. Xiao Yan mengerutkan keningnya dan menghitung waktu dan menemukan bahwa waktu yang diberikan kepada Xiao Yan hanya beberapa bulan. Terlebih lagi setelah menyerap sekitar 10 teratai api, Xiao Yan juga tidak merasakan perubahan yang jelas. Sementara itu kembali ke Bai Tianli yang pada saat ini masih dipenuhi keterkejutan ketika memandang Xiao Yan yang menyerap teratai api. Bai Tianli kembali bertanya bagaimana mungkin dirinya bisa melakukannya, terlebih lagi setelah dirinya menyerap 10 teratai api, mengapa dirinya pada saat ini belum bertemu dengan cahaya kuat. Bai Tianli pada saat ini benar-benar merasa sangat cemburu di dalam hatinya dengan kemampuan yang dimiliki oleh Xiao Yan. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang pada saat ini masih menyerap teratai api sepanjang 20 meter yang menelan Xiao Yan. Setelah beberapa saat pada akhirnya cahaya yang sangat menyilaukan muncul dari teratai api. Tiba-tiba cahaya di dasar laut pada saat ini benar-benar berubah menjadi sangat terang. Sosok tua Bai Tianli pada saat ini tersenyum melihat apa yang pada saat ini dialami oleh Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya bergumam bahwa dirinya baru saja berkata demikian. Bagaimana mungkin cahaya kuat ini tidak akan datang menghampiri Xiao Yan? Sementara itu di sisi lain pada saat ini ada suara teredam di teratai api. Setelah itu cahayanya perlahan meredup, teratai api pun menghilang dan sosok Xiao Yan pada saat ini perlahan-lahan muncul. Pakaian Xiao Yan tampak rusak tetapi tubuhnya pada saat ini tidak terluka sama sekali. Mata Xiao Yan juga terpejam dan badannya pada saat ini benar-benar kaku. Melihat hal ini sosok tua Bai Tianli pada saat ini tersenyum dan kembali bergumam. Dirinya berkata sepertinya cahaya kuat ini telah melukai mata Xiao Yan. Namun saat berikutnya setelah dirinya bergumam mata Xiao Yan yang awalnya tertutup perlahan terbuka. Bersamaan dengan hal tersebut seberkas cahaya juga pada saat ini seketika meledak. Lingkungan di sekitar tiba-tiba menjadi terang dan memancarkan cahaya yang menyengat. Jika orang biasa melihat cahaya ini pasti dirinya akan langsung buta untuk sementara waktu. Di sisi lain sosok Bai Tianli pada saat ini matanya menyipit. Dirinya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan rasa ngeri ketika menatap ke arah Xiao Yan. Kelopak matanya pada saat ini berkedip-kedip dengan otot wajah yang agak kaku. Suaranya seketika bergetar saat dirinya berkata bagaimana mungkin bisa cahaya kuat ini dihadapi oleh Xiao Yan. Bagaimana mungkin bisa hal tersebut bisa runtuh dalam waktu singkat? Jika begitu permasalahannya apakah pada saat ini jantung api putih milik Xiao Yan ini telah bertunas?
Semua ini benar-benar mustahil dan bagaimana mungkin bisa begitu cepat dalam waktu kurang dari sebulan Xiao Yan bisa melakukan hal tersebut. Saat Bai Tianli menampilkan pancaran pertama keruntuhan seperti ini memakan waktu hingga 100 tahun, sosok dari Bai Tianli pada saat ini benar-benar gemetar karena tingkat perkembangan dari Xiao Yan ini benar-benar di luar dugaannya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini duduk bersila dan origin abadi di tubuh Xiao Yan melonjak. Bai Tianli pun kembali menyipitkan matanya dengan senyum pahit di wajahnya. Dirinya lanjut bergumam sepertinya bocah ini akan membuat terobosan. Jika Xiao Yan benar-benar menyerap semua teratai api ini dirinya khawatir Xiao Yan pasti akan menggebrak 3000 alam. Sementara itu kembali ke Xiao Yan yang setelah beberapa saat duduk hingga pada akhirnya segera membuka matanya. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan kegembiraan dan Xiao Yan bergumam bahwa Xiao Yan pada saat ini sudah berada di tahap akhir Douxian bintang 6. Pada saat ini barulah Xiao Yan menyadari ketika Xiao Yan menyerap cahaya api teratai ini memiliki sumber origin abadi yang sangat kaya. Hal itu benar-benar bisa menyebabkan Xiao Yan menerobos dan Xiao Yan pada saat ini benar-benar sangat tercengang. Di tengah-tengah teratai ini Xiao Yan pada akhirnya kembali tenggelam di dalam lautan teratai. Kali ini Xiao Yan tidak menunggu teratai api menemukan Xiao Yan tetapi Xiao Yan mengambil inisiatif untuk menjemput bola. Xiao Yan langsung pergi mencari teratai api yang lebih besar. Xiao Yan telah merasakan perbedaannya dan semakin besar teratai apinya dengan begitu maka akan semakin besar pula origin abadi yang diserap oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun sangat bersemangat karena dengan begitu maka itu akan dapat mempercepat perkecambahan benih jantung api putih. Di sisi lain Bai Tianli pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan yang benar-benar sangat fokus. Dirinya pada akhirnya menggelengkan kepalanya dan bergumam bahwa bocah bernama Xiao Yan ini benar-benar gila. Pada saat ini di dalam lautan teratai api yang berdengung cahaya yang sangat menyilaukan tiba-tiba muncul. Setiap semburan cahaya ini langsung menembus seluruh dasar laut seperti matahari yang menyilaukan. Seluruh dasar laut pada saat ini menjadi terang seolah-olah siang hari memasuki laut. Cahaya dari dasar laut ini juga mencapai puncak dan mencapai istana dari klan Hiu Laut, terkecuali mereka yang menutup matanya atau tidak terkena cahaya tersebut, maka semua orang yang menatap langsung cahaya tersebut pada saat ini menjadi buta dalam sekejap. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk mengembalikan kembali pandangan masing-masing. Segera setelah itu pada akhirnya seluruh klan Hiu Laut berada dalam keterkejutan. Mereka semua menatap ke arah dasar laut dengan keheranan di mata masing-masing. Mereka tidak mengetahui apa yang sedang terjadi dan tentu saja Raja Hiu Laut juga secara alami terkejut. Sosoknya juga pada saat ini menatap ke arah laut dan bergumam bahwa orang ini benar-benar menemukan jantung api yang legendaris. Raja Hiu Laut pada saat ini tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di bawah laut. Tetapi jika melihat dari cahaya kuat ini tampaknya Xiao Yan pada saat ini benar-benar telah mendapatkan jantung api. Bersamaan dengan sosoknya yang berpikir pada saat ini cahaya juga kembali melonjak. Raja Hiu Laut juga pada saat ini segera mengelak dan menutup matanya agar tidak terjadi kebutaan sementara waktu. Pada akhirnya setelah banyaknya cahaya yang melonjak dengan intens semua orang segera menggunakan serangga untuk melapisi mata mereka. Di waktu berikutnya mereka pada saat ini menatap ke arah laut dengan cahaya yang terus memancar dari dasar laut. Momentum dari cahaya yang melonjak ini berbeda-beda dan tidak memiliki pola serta waktu tertentu. Semua orang pada saat ini hanya bisa tercengang dan bertanya-tanya apa yang pada saat ini sedang terjadi di bawah laut. Sementara itu pada saat ini di suatu tempat di kamar di istana dari klan Hiu Laut ada beberapa sosok tergeletak di ranjang batu dan tubuh mereka ditutupi plester. Orang-orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah Zhao Chang'an dan yang lainnya yang terluka. Jin Chen Tao juga pada saat ini berada di tempat yang sama dan merawat luka-luka mereka. Meskipun Zhao Chang'an dan yang lainnya terluka parah tetapi pada saat ini mereka pulih dengan cepat. Zhao Chang'an pada saat ini menatap melalui jendela dan melihat cahaya yang berkedip seperti guntur. Sebagian besar cahaya di ruangan ini terhalang sehingga tidak akan menyebabkan kebutaan sesaat. Zhao Chang'an pada saat ini tersenyum pahit menatap ke arah cahaya yang melonjak.
Zhao Chang'an menghela nafas dan bergumam bahwa cahaya ini seharusnya dipancarkan oleh jantung api peringkat ke-6. Tampaknya saudara Xiao Yan pada saat ini telah memperoleh jantung api. Zhao Chang'an pada saat ini memiliki keengganan di dalam hatinya karena dirinya juga menginginkan jantung api. Pada saat ini dirinya menyesali keputusannya untuk tidak masuk ke dalam gua. Jika saja dirinya mengikuti instruksi Xiao Yan untuk hanya mengecek situasi dan segera kembali, tentu saja pada saat ini mereka tidak akan kehilangan banyak anggota. Hal inilah yang pada saat ini benar-benar membuat hati dari Zhao Chang'an merasa terpukul. Jin Chen Tao juga pada saat ini menghela nafas dan berkata dengan sedih bahwa perjalanan mereka sia-sia. Mereka juga pada saat ini benar-benar telah kehilangan begitu banyak saudara. Zhao Chang'an juga pada saat ini menganggukkan kepalanya dengan tatapan yang dipenuhi dengan kesedihan. Dirinya terdiam untuk waktu yang lama dan berpikir bahwa mampu bertahan hidup kali ini sudah merupakan berkah baginya. Sementara itu Jin Chen Tao pada saat ini lanjut berkata bahwa kali ini saudara Xiao Yan tidak langsung mencari jantung api setelah sampai ke sini. Saudara Xiao Yan membalaskan dendam saudara-saudara mereka terlebih dahulu. Barulah setelah menangani permasalahan yang ada saudara Xiao Yan segera pergi menuju ke dasar laut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Chen Tao, semua orang yang mendengar kata-kata tersebut terutama Zhao Chang'an pada saat ini tubuhnya terguncang. Tiba-tiba dirinya merasa sangat malu karena Xiao Yan benar-benar telah menyelamatkan mereka berkali-kali. Zhao Chang'an memiliki senyum masam di wajahnya dan mengutuk dirinya sendiri di dalam hatinya. Dirinya berpikir tidak mengherankan jika Xiao Yan pada saat ini memiliki kesempatan untuk bertemu dengan jantung api. Xiao Yan benar-benar memiliki hati yang mulia dan Xiao Yan benar-benar layak untuk mendapatkan jantung api. Semua ini telah ditakdirkan dan bagaimana mungkin jantung api akan mendatangi Zhao Chang'an yang tidak memiliki hati seperti Xiao Yan. Terlebih lagi Zhao Chang'an juga takut bahkan jika Zhao Chang'an berhasil menemukan jantung api. Sepertinya Zhao Chang'an benar-benar tidak akan memenuhi syarat untuk mendapatkannya. Zhao Chang'an pada akhirnya lanjut berkata bahwa setelah ini mereka harus meminta maaf benar-benar kepada saudara Xiao Yan. Mereka juga perlu berterima kasih kepada saudara Xiao Yan karena telah membalaskan dendam saudara mereka yang telah gugur. Namun pada saat ini dirinya benar-benar ingin tahu bagaimana saudara Xiao Yan menghancurkan orang-orang dari istana 10.000 iblis. Zhao Chang'an pada saat ini dipenuhi dengan penasaran dan keterkejutan di dalam hatinya. Dirinya telah bertemu dengan orang-orang dari istana 10.000 iblis dan pada saat itu mereka benar-benar dikalahkan. Selain itu Zhao Chang'an juga tahu bahwa Xiao Yan hanyalah seorang Douxian bintang 5 dan bagaimana mungkin dirinya bisa mengalahkan seorang Douxian bintang 8. Sementara itu Jin Chen Tao pada saat ini tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dirinya menjawab bahwa pemimpin dari istana 10.000 iblis begitu kuat bahkan Raja Hiu Laut juga bukanlah tandingannya. Namun pada akhirnya saudara Xiao Yan keluar sebelum akhirnya memasuki ruang hampa di mana tidak ada orang yang bisa melihat ketika mereka bertempur. Situasi pertempuran tidak dapat diketahui sebelum akhirnya keduanya pada saat itu keluar. Begitu keluar pada saat itu juga pemimpin istana 10.000 iblis berubah menjadi mumi yang tampak menakutkan. Mendengar hal ini Zhao Chang'an dapat membayangkan pemandangan tersebut dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Matanya dipenuhi dengan ketakutan karena dirinya menyadari apa yang disebutkan oleh Jin Chen Tao ini terdengar seperti menipunya. Tetapi dirinya pada saat ini percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Jin Chen Tao bukanlah sebuah kebohongan. Zhao Chang'an sedikit mengerutkan keningnya dan pada saat ini bergumam bahwa Douxian bintang 5 benar-benar menyedot Douxian bintang 8 hingga menjadi mumi. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi dan bagaimana saudara Xiao Yan melakukannya? Mendengar hal tersebut pada saat ini Jin Chen Tao juga menghela nafas dan berkata bahwa dirinya berpikir saudara Xiao Yan sepertinya adalah orang kuat yang bersembunyi dengan sangat dalam. Mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Chen Tao pada saat ini Zhao Chang'an benar-benar kembali mengerutkan kening. Zhao Chang'an pada akhirnya bergumam jika Xiao Yan berhasil mengalahkan seorang Douxian bintang 8 dengan begitu maka bukankah kekuatan saudara Xiao Yan ini tidak dapat dibayangkan?
Tetapi meskipun begitu pada saat ini Zhao Chang'an benar-benar masih belum bisa mempercayainya di dalam hatinya. Jin Chen Tao pun menganggukkan kepalanya dan lanjut berkata bahwa tentu saja itu hal yang wajar jika Zhao Chang'an pada saat ini tidak mempercayainya. Jin Chen Tao juga mengetahui semua ini dari mulut orang-orang dan belum melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tetapi baik itu orang-orang dari klan Hiu Laut dan orang-orang dari wilayah laut, apa yang diucapkan oleh mereka mengenai pertempuran tersebut benar-benar persis sama. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa orang-orang ini tidak mungkin berbohong. Mendengar hal tersebut Zhao Chang'an pada saat ini benar-benar menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun juga Zhao Chang'an dan yang lainnya belum pernah melihat keabnormalan Xiao Yan di dalam hal pertempuran. Oleh karena itu sangat wajar bagi mereka pada saat ini tidak mempercayai hal tersebut. Sementara itu kembali ke Xiao Yan di mana pada saat ini di lautan teratai api sosok Xiao Yan masih terus bergerak melintasi banyak teratai api. Cahaya yang terik dan menyilaukan terus meledak dan seluruh lautan teratai api diaduk oleh Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan juga pada saat ini menjadi semakin mengejutkan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar bersemangat untuk menyerap teratai api yang ada di warung Bude Yanti tercinta ini.